Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin terakhir adab seorang makmum dalam hal salat berjamaah, yaitu ini penting. Jangan terburu-buru keluar dari masjid sebelum imam keluar atau sebelum imam selesai. Nah, ini adab kebersamaan ini perlu kita jaga. Nanti ada pengecualian, kecuali kalau memang si makmumnya terburu-buru, memang ada hajat, ya silakan lebih dahulu keluar, setidaknya setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silakan. Tapi dalam bab ini ada ungkapan ada mutasarru' bil insiraf qabla al-imam, jangan terburu-buru selesai pergi sebelum imam. Illa ayutila al-imamul julus, kecuali kalau imam terlalu lama duduknya. Dan ternyata kalau tidur bagaimana? Nah, sebaik-baik silakan si imam keluar, pulang, karena tidak mungkin menunggu imam yang sedang tidur. Falil ma'mumi ayyan sarifa, bolehlah si makmum segera keluar. Fa'an Anas radhiyallahu taala, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dan sudah dibacakan juga sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami pada suatu hari. Kata Sayyidina Anas, faqbala alaina bi wajhi, kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala, apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, inni imamukum, aku adalah imam kalian. Fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Jangan kalian mendahuluiku dalam hal ruku, jangan mendahuluiku sujud, jangan mendahuluiku berdiri ya dari sujud, wala bilinsiraf, jangan mendahuluiku ketika selesai sholat. Bisa jadi ini maknanya mendahului salam, atau sudah sama-sama salam lalu makmum langsung pulang berdiri. Nah, bagian inilah bagian yang cukup sensitif di masyarakat kita, terlebih dalam hal-hal yang yang ada perbedaan pendapatnya mengenai sholat berjamaah, doa berjamaah, zikir berjamaah. Sudahlah, kita tidak usah terjebak dalam perbedaan-perbedaan ini. Doa berjamaah itu ada dalilnya, zikir berjamaah setelah sholat bahkan dengan suara jahar ada dalilnya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubat kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa menjaharkan suara zikir ketika orang-orang selesai sholat berjamaah itu sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa dengan suara jahar setelah sholat itu sunnah, bukan bid'ah. Jadi jangan hanya gara-gara pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh sebagian guru kita yang mungkin belum mengakses hadis ini, ataupun sudah mengakses hadis tersebut namun disalahpahami, atau dikatakan bahwa hadis itu sudah dihapuskan, atau hadis itu hanya berlaku dalam konteks belajar saja. Kalau sudah hafal semuanya maka tidak perlu lagi jahar. Tidak ada kaidah seperti itu. Yang jelas hadisnya ada, disunatkan bagi kita seorang imam membaca zikir dengan jahar, ya selama tidak mengganggu jamaah masbuk lainnya, jamaah yang masih sholat atau ada jamaah baru yang datang. Jangan sampai suara jaharnya itu mengganggu jamaah-jamaah yang masih sholat. Tetap kita tenggang rasa, menjaga ketenangan ibadah orang lain. Dalam hal lebih dahulu keluar, ada lagi nih pembahasan tentang laki-laki dan perempuan. Maka pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka bagi makmum yang laki-laki diupayakan jangan sampai dahulu pulang sebelum Rasulullah beranjak dari tempat beliau. Sementara untuk perempuan, maka ketika itu dianjurkan mereka lebih dahulu pulang. Dianjurkan mereka lebih dahulu keluar masjid, pulang, karena dikhawatirkan ketika mereka serentak keluar bersama laki-laki, dikhawatirkan terjadi pencampur bauran. Nah, itulah yang dikhawatirkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah riwayat yang pernah disampaikan Imam Bukhari, fa'ura anna mukthahu likayunfadhun nisa'u qabla an yudrikahunna man yasrafa minal qaumi. Jadi itulah hikmahnya mengapa kaum perempuan pada masa Rasulullah itu diupayakan untuk lebih dahulu keluar supaya nanti tidak berbarengan dengan kaum laki-laki. Apalagi nanti sampai
masalah malah ngobrol berbarengan atau keluar dari pintu yang sama, pepet-pepetan. Nah, itu yang penting dijaga. Jadi sebetulnya seorang makmum tidak boleh sama-sama menjaga perasaan si imam, sebagaimana imam pun harus menjaga perasaan si makmum. Adab si imam pernah kita sentuh sebelumnya, kita singgung sebelumnya. Setelah salam, si imam hadapkanlah wajah kepada si makmum, hadapkanlah badannya kepada si makmum supaya terasa hubungan emosional. Dan si makmum pun gayung disambut. Ketika si imam sudah menghadapkan wajah kepada kita, kita jangan kabur, jangan duluan kabur ke masjid. Dari luar ke keluar masjid, mari kita berzikir bersama, mari kita doa bersama, meskipun dalam hati nafsu kita bilang, doaku beda dengan doa si imam. Kalau doa si imam seperti ini, saya berdoa lain bagaimana? Nah, ini kita perlu bijak dalam menyikapi bab doa, dan ini ada pembahasan lainnya. Yang penting jaga kebersamaan, ya, jaga tenggang rasa kita bahkan dalam ibadah sekalipun supaya tercapai ibadah yang tenang. Ya, yang penting baik zikir berjamaah, doa berjamaah, dalilnya ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.